dengan saya. Kita masuk di materi selanjutnya, yaitu jenis-jenis konflik. Yang pertama ada konflik organisasi. Munculnya konflik dalam organisasi tidak selalu bersifat negatif. Konflik bisa dijadikan alasan untuk mengadakan perubahan dalam keorganisasian. Tingkat-tingkat konflik. Ada yang pertama, yaitu konflik intraperorangan. Konflik ini muncul dalam diri seseorang individu dengan pemikirannya sendiri. Jadi, dia mengalami semacam tekanan-tekanan dalam dirinya sendiri secara emosional. Konflik ini bisa disebabkan karena adanya konflik pendekatan-pendekatan. Maksudnya, si individu ini harus memilih salah satu dari dua hal yang sama menarik bagi dia. Contohnya, seseorang mempunyai pilihan menerima promosi naik jabatan di kantor yang sekarang atau menerima tawaran kerja di perusahaan lain dengan jabatan baik dan penghasilan sama dengan jabatan yang sedang dipromosikan. Konflik antar perorangan. Konflik antar perorangan terjadi antara satu individu dengan individu lain atau lebih. Konflik ini biasanya disebabkan oleh adanya perbedaan sifat dan perilaku setiap orang dalam organisasi. Hal ini biasanya pernah dialami oleh setiap anggota organisasi, baik hanya dirasakan sendiri maupun ditunjukkan dengan sikap. Misalnya, seorang manajer pemasaran merasa tidak senang dengan hasil kerja manajer produksi. Akan tetapi, perasaan ini tidak selalu dilakukan secara terbuka, tapi bisa juga secara diam-diam. Apabila ini berlangsung lebih lama, bisa menyebabkan ketidakselarasan dalam pengambilan keputusan. Apabila di antara unit-unit di suatu kelompok mengalami pertentangan dengan unit-unit dari kelompok lain, maka manajer merupakan pihak yang harus bisa menjadi penghubung antara keduanya. Hubungan pertentangan ini apabila dipertahankan, maka akan menjadi koordinasi dan integrasi kegiatan-kegiatan menjadi sulit. Konflik antar keorganisasian. Konflik antar keorganisasian bisa terjadi karena adanya ketidakcocokan suatu badan terhadap kinerja suatu organisasi. Contohnya, badan serikat pekerja dicocok dengan perilaku suatu perusahaan terhadap pekerja yang menjadi anggota serikatnya. Konflik ini dimulai dari ketidaksesuaian antara para manajer sebagai individu yang mewakili organisasi secara total. Sebab-sebab konflik. Yang pertama ada persaingan terhadap sumber-sumber daya yang langka. Setiap divisi dalam organisasi akan berlomba-lomba untuk mendapatkan bagian dari alokasi sumber daya yang ada. Masing-masing menginginkan alokasi sumber daya yang banyak agar bisa mempercepat pertumbuhan, kemajuan dan pengembangan dalam divisinya. Karena adanya persaingan ini, maka akan memicu timbulnya konflik. Konflik ini bisa timbul akibat dari ketersediaan sumber daya yang langka. Ketergantungan tugas. Dalam organisasi, sudah pasti adanya ketergantungan antara dua individu atau kelompok untuk mencapai kesuksesan dalam tugas-tugasnya. Apabila di antara dua pihak ini ada perbedaan prioritas, kemungkinan munculnya konflik akan semakin besar. Semakin perbedaan ini dipertahankan, maka kemungkinan konflik juga akan berlangsung lebih besar bahkan lama. Konflik antar kelompok. Apabila di antara unit-unit disebut kelompok mengalami pertentangan dengan unit-unit dari kelompok lain, maka manajer merupakan pihak yang harus bisa menjadi penghubung antara keduanya. Hubungan pertentangan ini apabila dipertahankan, maka akan menjadi kondisi koordinasi dan integrasi kegiatan-kegiatan menjadi sulit. Konflik antar keorganisasian. Konflik antar keorganisasian bisa terjadi karena adanya ketidakcocokan suatu badan terhadap kinerja suatu organisasi. Contohnya, badan serikat pekerja dicocok dengan perilaku suatu perusahaan terhadap pekerja yang menjadi anggota serikatnya. Konflik ini dimulai dari ketidaksesuaian antara para manajer sebagai individu yang mewakili organisasi secara total. Sebab-sebab konflik.
Persaingan terhadap sumber daya yang langka setiap divisi dalam organisasi akan berlomba-lomba untuk mendapatkan bagian dari alokasi sumber daya yang ada. Masing-masing menginginkan alokasi sumber daya yang banyak agar bisa mempercepat pertumbuhan, kemajuan dan pengembangan dalam divisinya. Karena adanya persaingan ini, maka akan memicu timbulnya konflik. Konflik ini bisa timbul akibat dari ketersediaan sumber daya yang langka, ketergantungan tugas. Dalam organisasi, sudah pasti adanya ketergantungan antar dua individu atau kelompok untuk mencapai kesuksesan dalam tugas-tugasnya. Apabila di antara dua pihak ini ada perbedaan prioritas, kemungkinan munculnya konflik akan semakin besar. Semakin perbedaan ini dipertahankan, maka kemungkinan konflik juga akan berlangsung lebih besar bahkan lama. Konflik ini biasanya muncul antara dua departemen yang saling tergantungan yang sangat terspesialisasi. Kekaburan batas-batas bidang kerja. Konflik juga bisa terjadi apabila ada seseorang yang hanya ingin mengerjakan hal-hal yang disukainya, sedangkan yang tidak disukainya akan diserahkan kepada orang lain. Pada hakikatnya, masing-masing akan merasa yang paling penting dalam kegiatan organisasi. Kriteria kinerja yang tidak sesuai. Konflik semacam ini disebabkan oleh adanya imbas atas kemajuan suatu divisi oleh perusahaan. Konflik bisa muncul apabila kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap sub-sub unit yang berbeda. Contoh, bagian penjualan menuntut bagian produksi untuk dapat meningkatkan penjualan, akan tetapi hal sebaliknya terjadi terhadap bagian produksi. Bagian produksi harus menerima hukuman dengan tidak mendapat bonus karena adanya peningkatan biaya produksi. Perbedaan-perbedaan tujuan dan prioritas. Konflik juga bisa disebabkan oleh adanya usaha-usaha masing-masing sub-unit untuk mencapai tujuannya masing-masing. Hal ini bisa tumbuh menjadi konflik apabila ada ketidaksesuaian antar tujuan masing-masing. Bahkan, usaha pencapaian tujuan suatu sub-unit dapat menghalangi sub-unit lain dalam mencapai tujuannya. Situasi konflik dalam organisasi. Tipe situasi konflik perlu dikenali oleh manajer guna mengurai potensi untuk timbulnya konflik. Tipe-tipe tersebut adalah sebagai berikut. Konflik vertikal adalah konflik yang terjadi antara atasan dengan bawahannya atau sebaliknya. Konflik horizontal adalah konflik yang terjadi antara sesama karyawan atau kelompok yang beroperasi tingkat hierarki yang sama. Konflik garis staf adalah konflik yang terjadi antara para wakil garis dengan staf. Hal ini disebabkan oleh adanya potensi personil staf untuk mempengaruhi bidang-bidang operasi garis, sehingga apabila ada ketidaksepakatan antar mereka akan muncul konflik dengan frekuensi tertentu. Konflik peran adalah konflik yang terjadi apabila komunikasi ekspektasi tugas dari para anggota penentu peran ternyata tidak cukup atau tidak kompatibel bagi pemegang peranan. Jenis-jenis konflik. Yang pertama ada konflik dalam diri seseorang. Seseorang dapat mengalami konflik internal dalam dirinya karena ia harus memilih tujuan yang saling bertentangan. Ia merasa bimbang mana yang harus dipilih atau dilakukan. Konflik dalam diri seseorang juga dapat terjadi karena tugas yang melebihi kemampuannya. Konflik antar individu. Konflik individu terjadi seringkali disebabkan oleh adanya perbedaan tentang isu tertentu, tindakan dan tujuan di mana hasil bersama sangat menentukan. Konflik antar anggota kelompok. Suatu kelompok dapat mengalami konflik substansi atau konflik afektif. Konflik substantif adalah konflik yang terjadi karena latar belakang keahlian yang berbeda. Jika anggota dari suatu komite menghasilkan kesimpulan yang berbeda atas data yang sama. Konflik afektif adalah konflik yang terjadi didasarkan atas tanggapan emosional terhadap suatu situasi tertentu.
Yang berikutnya ada konflik antar kelompok. Konflik antar kelompok terjadi karena masing-masing kelompok ingin mengejar kepentingan atau tujuan kelompoknya masing-masing. Konflik intra-perusahaan. Konflik vertikal terjadi antara manajer dengan bawahan yang tidak sependapat tentang cara terbaik untuk menyelesaikan tugas. Konflik horizontal terjadi antara karyawan atau departemen yang memiliki hierarki yang sama dalam organisasi. Konflik lini staf yang sering terjadi karena adanya perbedaan persepsi tentang keterlibatan staf dalam proses pengambilan keputusan oleh manajer lini. Konflik peran dapat terjadi karena seseorang memiliki lebih dari satu peran yang saling bertentangan. Konflik antar perusahaan. Konflik bisa terjadi antar organisasi karena mereka memiliki saling ketergantungan satu sama lain terhadap pemasok, pelanggan, maupun distributor. Seberapa jauh konflik terjadi tergantung kepada seberapa besar tindakan suatu organisasi, menyebabkan adanya dampak negatif terhadap perusahaan yang lain atau mencoba mengendalikan sumber-sumber vital perusahaan. Faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya konflik. Tujuan yang sama ingin dicapai akan merangsang timbulnya persaingan dan konflik di antara individu atau karyawan. Setiap karyawan selalu berjuang untuk mendapat pengakuan yang lebih baik dari orang lain. Ego manusia. Ego manusia yang selalu menginginkan lebih berhasil dari manusia lainnya akan menimbulkan persaingan atau konflik. Kebutuhan material dan non-material yang terbatas akan menyebabkan timbulnya persaingan dan konflik. Setiap orang cenderung untuk dapat memenuhi kebutuhannya lebih baik dari orang lain. Perbedaan pendapat, salah paham, perasaan sensitif. Kebaikan persaingan. Yang pertama ada evaluasi diri, introspeksi diri demi kemajuan. Yang kedua ada moral atau prestasi kerja meningkat. Yang ketiga ada mengembangkan diri demi kemajuan karena dorongan persaingan. Yang keempat, memotivasi dinamika organisasi dan kreativitas karyawan. Keburukan persaingan. Yang pertama ada dari keburukan persaingan ada kerjasama kurang serasi dan harmonis di antara para karyawan. Memotivasi sikap-sikap emosional karyawan, menimbulkan sikap a priori karyawan, meningkatkan absen dan turnover karyawan. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan dapat dipahami oleh teman-teman semuanya. Sampai ketemu lagi di materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.